Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Kirom di podcast Ngopi Dalu, Ngobrol Pintar Pilkada dan Pemilu bersama KPU Belitung. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang spesial, Ibu pimpinan kami, Ibu Sekretaris KPU Belitung. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema menjaga demokrasi peran sekretariat KPU di balik layar. Jadi perlu teman-teman pemilih ketahui, kita pada kesempatan kali ini kita akan lebih memahami peranan sekretariat KPU di balik layar, Bu ya. Jadi sebelum kita ngobrolin panjang lebarnya, kita mungkin akan mengenal lebih dekat bersama Ibu Sekretaris. Untuk Ibu Sekretaris, halo Ibu, apa kabar? Hai Mas Kiram, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Bu ya. Sebelumnya terima kasih Bu Andes sudah berkenan hadir pada podcast kami. Dan pada kesempatan kali ini kita Bu bakal ngobrolin tentang peran sekretariat KPU di balik layar. Baik. Jadi sebelum itu teman-teman pemilih pastinya belum kenal lebih dekat dengan Ibu. Dan mungkin Ibu bisa disampaikan atau dijelaskan biografi singkat perjalanan Ibu sebelum menjadi sekretaris KPU. Boleh Bu, silakan. Halo Teman-teman teman pemilih, perkenalkan saya Andesya, Sekretaris KPU Kota Belitung. Ya Mas Kiram, Iya, Bu. saya menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Belitung itu sudah selama 3 tahun ya. 3 tahun ya. 2022 ya, berarti ya. Dan Agustus 2025 itu 3 tahun. 3 tahun. Dan alhamdulillah saya bergabung di KPU itu sejak tahun 2009. Teman-teman pemilih ya. Sebagai staf. Nah, staf itu selama 6 tahun itu sudah pindah-pindah subbagian ya. 4 subbagian sudah pernah dicoba ya. Dicoba semua ya. Terus di tahun 2015 saya dipercaya dan menjabat sebagai Kasubag Hukum. Ya, Kasubag Hukum pada saat itu ya, belum ada SDM-nya. Kasubag Hukum. Selama 7 tahun. 7 tahun. Dan pada akhirnya dipercaya menjadi Sekretaris KPU Kota Belitung. Wah, luar biasa teman-teman pemilih. Ternyata perjalanan Ibu Andes menjadi sekretaris itu tidak hanya langsung tiba-tiba jadi sekretaris, tapi melalui proses yang panjang mulai dari staf, kemudian mencoba dari 4 subbagian, kemudian menjadi Kasubag Hukum, kemudian dipercaya di tahun 2022 sebagai sekretaris KPU Kabupaten Belitung. Jadi tadi kita sudah mengenal Ibu Andes secara biografinya. Nah Bu, pada kesempatan kali ini kita lagi ngobrolin peran sekretariat KPU di balik layar. Jadi teman-teman pemilih juga pastinya pengen mengenal peran KPU dari sisi administratif dan manajerial bersama Ibu Sekretaris KPU Kabupaten Belitung. Nah yang pertama yang mungkin bisa minta tolong dijelaskan ya Bu ya, untuk saya dan teman-teman pemilih, sebenarnya tugas dan fungsi sekretaris KPU atau sekretariat KPU itu seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan teman-teman pemilih. Baik, terima kasih Mas Kirom. Tugas dari sekretaris ya, sekretaris di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, khususnya Kabupaten Belitung, yaitu mereka sebagai pelaksana administratif dan teknis yang mendukung seluruh kegiatan dari ketua dan anggota Kabupaten Belitung, komisioner KPU Kabupaten Belitung. Nah, untuk tugasnya itu antara lain yaitu membantu penyusunan program dan anggaran, memberikan dukungan teknis dan administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU ya, menyusun laporan dan pertanggungjawaban, mengelola data dan informasi, mengelola logistik, terus membantu perumusan keputusan KPU, khususnya KPU Kabupaten Belitung, serta melaksanakan tugas yang sifatnya administratif dan teknis. Nah, fungsinya sekretaris di sekretariat dan di lembaga KPU ya umumnya itu melaksanakan tugas pengelolaan administrasi, tata usaha, terus pengadaan dan distribusi logistik, pengelolaan keuangan,
serta pelaksanaan dokumentasi dan kehumasan. Nah, secara ringkas tugas sekretaris itu adalah Membantu pelaksana roda, menjalankan roda administratif atau roda penggerak administratif di lingkungan KPU, khususnya KPU Kabupaten Belitung, seperti itu. Nah, ya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi memang jadi teman-teman pemilih untuk tugas dan fungsi sekretaris KPU memang lumayan berat ya Bu ya. Iya. Karena selain dia pelaksana administratif, dia juga membantu untuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilu, terutama membantu pekerjaan dari komisioner ya Bu ya, sebagai di sini bertanggung jawab salah administratifnya, bagaimana pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan baik, pastinya ada peranan kesekretariatan di situ ya Bu ya. Apalagi tadi pengelolaan anggaran, kalau pemilu penyelenggaraan pemilu di KPU tidak ada sekretariatnya juga tidak bisa berjalan ya Bu ya, karena tidak mungkin komisioner bisa berjalan sendiri tanpa didampingi oleh sekretariat ya Bu ya. Nah kalau ngomongin ini Bu, untuk yang peranan administratif sendiri ini yang paling sering berarti seperti kegiatan keterlibatan kegiatan misalkan sosialisasi itu juga dari bagian dari sekretariat juga atau bukan Bu? Untuk pelaksanaan, jadi KPU itu yang menentukan kebijakan itu adalah ketua dan anggota ya, komisioner. Nah, sekretariatnya itu melaksanakannya, menjalankannya atas kebijakan tersebut, seperti itu. Oke, siap Bu. Jadi ya termasuk kegiatan Parmas tadi ya. Iya, termasuk seperti itu. Baik, jadi untuk yang tadi peranan sekretariat itu Bu, untuk fungsinya tadi kan ada berkaitan tentang dokumentasi ya Bu ya, dokumentasi kegiatan. Kalau untuk dokumentasi kegiatan, apalagi kalau penyelenggaraan pemilu kan memang lumayan harus didokumentasikan kewajibannya Bu ya. Dan ini menjadi peranan dan tugas dan fungsi dari KPU itu sendiri ya Bu ya. Baik, tadi kita sudah ngobrolin Bu tentang tugas dan fungsi sekretariat KPU. Kemudian pasti dalam peranan sekretariat dan komisioner pasti juga berbeda Bu ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, untuk peranan sekretaris dan komisioner tuh bedanya dalam hal apa nih Bu? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman pemilih. Ya, baik Mas Kirom. Nah, perbedaan utama antara sekretaris dan komisioner ya, ketua dan anggota itu terletak pada tugasnya, peran, dan status kepegawaiannya. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelum tadi bahwa komisioner itu adalah penentu kebijakan ya, pembuat kebijakan, penentu kebijakan. Sedangkan sekretariat itu adalah pelaksana teknis dan administratifnya. Nah, untuk komisioner KPU itu tugas pokoknya yaitu membuat keputusan dan kebijakan terkait pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan di pemilu dan pemilihan. Sedangkan sekretaris yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada komisioner dalam melaksanakan kegiatan dan kebijakan tersebut. Nah, untuk perannya itu wewenang lah ya, wewenang tuh kalau komisioner tuh memiliki wewenang eksekutif ya. Jadi mereka memimpin dan mengendalikan semua kegiatannya di Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan sekretaris itu memiliki wewenang secara administratif. Itu mengelola anggaran, terus menandatangani surat-surat administratif dan mengelola staf sekretariat, mengelola kesekretariatan lah. Nah, untuk kepegawaiannya komisioner itu mereka dipilih dengan masa jabatan selama 5 tahun. Nah, sedangkan sekretaris itu PNS. PNS yang memiliki jenjang karir
dan bukan pejabat yang memiliki masa jabatan seperti komisioner gitu. Baik Bu. Jadi untuk peran sekretaris dan komisioner KPU tadi memang sudah dijelaskan teman-teman tadi Ibu Andes, bahwasanya kalau untuk komisioner itu memiliki peran untuk pengambil keputusan ya Bu ya. Iya. Pengambil keputusan ya, kebijakan juga. Sedangkan untuk sekretaris kesekretariatan lah, pegawai sekretariatan lebih ke pelaksana ya Bu. Pelaksana dan membantu pelaksanaan kebijakan tersebut ya Bu ya. Dan juga dalam hal ini kita sekretariat juga tidak memiliki wewenang untuk membuat suatu keputusan. Nah, karena yang berwenang tadi sampaikan Ibu bahwa peranan eksekutifnya bahasanya ya Bu ya. Lebih ke komisioner ya Bu ya. Jadi ketika ada aturan apapun kami dari sekretariat juga harus berkoordinasi melalui pleno ya Bu ya, bersama dengan komisioner. Intinya itu kita melaksanakan kebijakan mereka atau keputusan mereka itu melalui yang ditetapkan melalui pleno, kita laksanakan gitu. Seperti itu. Jadi sebagai tugas membantu dan mendampingi juga ya Bu, tugas membantu dan mendampingi secara teknis dan administratif itu tadi. Baik Bu, pastinya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, peran itu pasti kita akan menemui sebuah tantangan Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, tantangan secara administratif lah mungkin ya Bu, atau administratif maupun teknis dalam penyelenggaraan pemilu itu seperti apa Bu untuk di sekretariatan sendiri Bu, tantangannya? Ya, memang ada tantangan ya yang harus dihadapi ya setiap, terutama mengingat kompleksitas dan sensitivitas ya terhadap setiap tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, tantangan itu ya antara lain ya bisa saya sampaikan itu manajemen logistik ya yang kompleks, apalagi kita Kabupaten Belitung itu kepulauan ya. Iya betul. Waktu distribusi, terus kondisi kita, kondisi wilayah kondisi geografis lah ya. Itu keamanan dalam pendistribusian. Terus yang kedua itu terkait pengelolaan, kayak pengelolaan anggaran ya kan, penggunaan anggaran itu harus dikelola secara ketat ya, secara efektif dan efisien. Nah ini sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Terus yang dihadapi adalah akuntabilitasnya, perencanaannya, dan audit serta laporannya untuk pengelolaan anggaran tersebut. Terus selanjutnya yaitu koordinasi dan komunikasi. Nah itu ada yang internal dan eksternal. Kalau internal kan bagaimana kita menselaraskan ya hubungan antara kita sekretariat dengan komisioner. Eksternal yaitu berkoordinasi dengan berbagai pihak ya seperti kepolisian, pemerintah daerah dan lembaga lain ya, Bawaslu gitu kan. Nah jadi terkadang kan sering terjadi tantangan itu kan karena ada perbedaan, seringkali kan seperti itu. Nah itu yang harus dihadapi ya, dan dipastikan itu lancar lah terhadap tantangan-tantangan itu. Yang selanjutnya itu manajemen sumber daya manusia. Nah manajemen sumber daya manusia ya, jadi sekretaris itu bertanggung jawab atas pengelolaan SDM. Nah, baik itu SDM internal sekretariat sendiri dan SDM badan ad hoc. Ya, jadi memastikan terhadap kelancaran rekrutmennya, terus pembinaan atau pelatihan BIMTEK gitu. Kayak BIMTEK, BIMTEK badan ad hoc, PPK, PPS, KPPS. Nah, dan juga internalnya sekretariatnya, apalagi kita dalam menjalankan tahapan itu kan 24 jam ya, KPU melayani ya.
Jadi ya itulah yang tantangan yang dihadapi ya di lapangan ini. di lapangannya. Berarti benar sekali sih Bu kalau ngomongin tadi, memang secara logistik yang paling ini kan karena kita geografisnya kepulauan, pastinya untuk pendistribusiannya juga lumayan luar biasa. Untuk antara jarak satu pulau ke pulau lain juga bukan sejam 2 jam Bu ya, ada yang sampai 4 jam dan juga aksesnya pasti kan cuaca juga mempengaruhi ya Bu untuk logistik, apalagi mengingat kalau yang saya ketahui kalau pas tahapan kemarin kan untuk jumlah pegawai dari sekretariat aja terbatas ya Bu ya. Kadang ada yang harus mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, kadang ada yang 3 sekaligus ya Bu ya. Itu apalagi beruntungnya sekarang ini alhamdulillah sudah masuk CPNS yang baru bisa membantu tugas peranan sekretaris ya, insyaallah ya Bu ya. Karena kalau saya sendiri karena baru masuk nih Bu, kalau dengar cerita-cerita kemarin tentang yang pernah dilaksanakan di tahapan kemarin, yang dengan sejumlah orang yang terbatas itu bisa sukses, alhamdulillahnya sukses. Karena bisa katakan sukses itu pasti luar biasa Bu ya. Harus begadang 24 jam KPU melayani ya Bu ya. Dan pastinya memang tadi karena kita bekerja sama dengan berbagai pihak, tantangan juga bagaimana kita bisa menjaga hubungan dengan keharmonisan dengan pihak luar kan Bu ya, agar pelaksanaan pemilu yang maksimal gitu Bu ya. Dan pastinya di fungsi kesekretariatan juga tadi ngomongin tentang anggaran juga, memang tugas dari kesekretariatan adalah mengawasi juga ya Bu dalam pengelolaannya. Jadi tidak cuma merencanakannya, tapi juga secara pengelolaannya supaya akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, transparansinya seperti itu ya Bu ya. Lumayan juga ya Bu ya, tantangannya tuh banyak. Itu belum itu termasuk juga administrasi hukum juga. Administrasi hukum. Iya. Jadi hukum ini ya hukum kan kalau ada sengketa itu yang dipastikan tuh surat menyurat, berita acara, keputusan yang diterbitkan KPU dalam pelaksanaannya itu jangan sampai menimbulkan mungkin gitu itulah jelaskan. Intinya kita dalam mengeluarkan suatu baik itu edaran atau pedoman teknisnya maupun keputusan yang dikeluarkan ini, karena tanggung jawabnya tuh ada di tanggung jawabnya memang secara keseluruhan adalah di komisioner ya Bu ya. Karena sekretaris sebagai pembantu, tapi karena tugas fungsi tadi peranan kita secara administratif ya Bu ya. Jadi harus memastikan itu sesuai. Makanya kita di KPU tuh tetap ada namanya di bagian hukumnya tetap ada orang-orang hukum yang paham tentang aturan yang berlaku. Jadi kita usahakan sekretariat itu bisa berjalan dengan baik, maksimal ya Bu ya. Dengan pengawasan yang ada, kita sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada ya Bu ya. Gitu. Nah, tadi kita ini sudah bicara tentang tantangan ya Bu ya. Tentang tantangan dari tugas fungsi peranan dari sekretariatan, pasti menemukan sebuah tantangan. Dan mungkin kita juga bakal tadi kalau ngomongin tantangan dan peran-peranan, kita juga mungkin bakal cerita juga Bu terkait tentang kegiatan-kegiatan kita Bu ya di sekretariat KPU Belitung selama non tahapan. Kalau yang tahapan udah pasti ada 11 tahapan kemarin yang dijelaskan oleh Pak Yosi di episode sebelumnya. Ada 11 tahapan, itu lumayan hektik banget. Jadi 2 tahun sebelum penyelenggaraan kita sudah mulai sibuk untuk persiapan. Jadi dan ini selama non tahapan pasti banyak. Kemarin juga waktu pas episode dengan Ibu Divisi Parmas juga kita tanyakan gimana nih menyikapi bahwa masyarakat banyak berpikiran negatif bahwa KPU tuh selama non tahapan tidak ada kerjaannya Bu ya. Jadi ini kita langsung tanyakan langsung ke sekretariatan, karena ke sekretariatan kan memang tugasnya secara rutin ya Bu ya, setiap hari masuk kerja sesuai jam kerjanya. Dan mungkin nanti bisa diceritakan ke teman pemilih sebenarnya tuh sekretariat KPU Belitung itu ngerjainnya apa aja sih Bu, atau kegiatan-kegiatan apa yang selama dikerjakan selama non tahapan, mungkin bisa disampaikan Bu. Baik, kegiatan kita selama non tahapan ya, pasca tahapan lah ya. Pasca tahapan lah Bu ya. Jadi kegiatan sekretariat tidak diam saja ya, tidak hanya datang ke kantor pulang, datang ke kantor pulang, enggak.
Jadi ya seperti Mas Kirom jalani lah ya di hari-hari kita. Jadi kita melaksanakan pengelolaan BMN ya. Jadi penilaian BMN, terus pengelolaan persediaan dan logistik pasca pemilu dan pemilihan, terus penataan arsip, terus peningkatan kompetensi SDM ya, pegawai di sekretariat KPU Belitung Belitung, terus menyampaikan dokumentasi kehumasan itu tetap melalui media sosial, website, terus kita kegiatan pengembangan kompetensi tadi kayak berbagi pengetahuan berbagi pengetahuan, terus ceramah keagamaan, terus kayak apel, terus olahraga, kerja bakti, terus olahraga ya kita terus kegiatan kayak gini podcast, terus ada kajian teknis, kajian hukum gitu kan ya, gitu. Ya seperti Mas Kirom jalani lah. Jadi jadi teman-teman pilih sebenarnya itu selama kita pasca tahapan tahapan, kalau untuk secara tentang penyelenggaraan pemilunya pasca tahapan tuh tadi pengelolaan BMN ya Bu ya, kemudian penilaian BMN, kemudian arsip penyelenggaraan kemarin gitu kan, kita harus ada arsip yang sudah tidak digunakan lagi segala hal itu kan perlu diselesaikan. Kemudian juga tadi dokumentasi, jadi setelah tahapan tuh pasti kita diminta laporan untuk dokumentasi penyelenggaraan pemilu ya Bu ya. Kayak kemarin tuh kita mengirimkan barang museum, museum. Jadi memang, dan juga mungkin Kirom izin ceritakan ya Bu ya ke teman-teman pemilih. Jadi sebenarnya teman-teman pemilih kegiatan sekretariat KPU Belitung tuh teman-teman pemilih bisa lihat, pantau juga di media sosial KPU Belitung. Jadi kegiatan kita tuh dari Senin lah. Kalau Senin biasanya kita apel pagi ya Bu ya, apel pagi. Kemudian setelah apel pagi itu tadi saya sampaikan ada kegiatan berbagi pengetahuan. Jadi berpengetahuan ini karena kebetulan CPNS yang baru masuk ya Bu, seperti saya CPNS yang baru masuk, masih belum banyak ilmu yang atau pengalaman terhadap penyelenggaraan pemilu. Jadi idenya Ibu Sekretaris itu kemarin suruh ada berbagi pengetahuan. Jadi setiap divisi, subbagian itu wajib menyampaikan materi-materi yang hal kecil, seperti misalkan kayak yang kemarin berbagi pengetahuan tentang penggunaan Canva karena penting, apalagi sosial media kan, bagaimana membuat Canva yang untuk pengumuman, untuk poster segala hal ya Bu ya. Kemudian berpengetahuan bagaimana membuat tata naskah dinas paling penting, karena salah penyusunan naskah dinas akan berakibat fatal juga ya Bu. Apalagi kalau keputusan itu atau surat itu sampai ke pihak luar yang mungkin ada salah penulisan atau bahasa segala hal itu. Makanya kami seluruh, bukan hanya CPNS saja tapi seluruh pegawai juga diminta untuk berbagi pengetahuan, baik itu dari datin, data informasi, perencanaan, kemudian teknis penyelenggaraan pemilu seperti apa, keuangan juga Bu kemarin, bagaimana perjalanan dinas. Nah setelah itu, setelah berbagi pengetahuan, kita jadi kajian hukum ya Bu ya. Jadi kita hanya cuma dari teknis dan hukum yang paham tentang hukum ya Bu ya, tentang penyelenggaraan, bagaimana hukumnya, PKPU-nya, segala hal ya Bu ya. Jadi juga pegawai sekretariat yang lainnya, bahkan non sekretariat, non ASN aja dia tetap ikut terlibat supaya tahu apa aja sih kegiatan tentang hukum di penyelenggaraan pemilu. Kemudian kajian hukum ada, kemudian ada kajian teknis ya Bu ya. Memang mendengarkan lagu Indonesia Raya itu jam 10 tuh wajib ada setiap hari, pokoknya Indonesia Raya, kemudian Pancasila, Pancaprasetya, itu hal wajib di jam 10 pagi. Kemudian kegiatan-kegiatan hari Jumat tuh kita kadang olahraga kadang keliling ini ya Bu ya, komplek lah daerah dekat-dekat di KPU Belitung ya Bu ya. Olahraga, kerja bakti, dan serunya kalau saya pribadi serunya tuh nggak cuma ini, tapi memang pas masuk alhamdulillahnya di kesekretariatan KPU Belitung ini sangat menjamu dan sangat menerima dengan baik orang-orang baru.
cepat dekat ya Bu ya. Iya. Jadi ketika masuk pun akhirnya ngerasa tenang, nyaman gitu. Tapi tetap tugas tetap aja. Ya, biar KPU itu sebagai rumah kedua. Iya. Jadi senyaman rumah. Rumah pertama ya Bu. Iya, senyaman rumah pertama. Walaupun nggak senyaman rumah pertama, setidaknya tuh bisa terkesan ya Bu ya di kantor. Jadi tadi ada ceramah agama. Jadi kita hari Jumat ada ceramah agama ya Bu ya, supaya kerohanian kita, kerohanian pegawai KPU juga lebih baik lagi. Kemudian kita ada acara kemarin tuh kayak panti asuhan ya Bu ya. Iya. Sosial gitu ya. Memberikan sembako ke panti asuhan. Kemudian juga ada kegiatan, dan kita tuh kegiatannya ya biasa lah, kalau ada Zoom meeting segala hal ya Bu ya. Ada Zoom meeting juga. Kegiatan kita sekarang ada podcast ini. Nanti podcast ini itu tidak dari tadi, kemarin kita sudah mengundang komisioner, sekarang Ibu Sekretaris. Nanti kemudian kita akan mengundang lagi narasumber dari Kasubag mungkin, kemudian pegawai-pegawai yang lainnya. Dan pastinya Bu, yang ini kita juga perlu apresiasi Bu, kita juga kan ada web berita loh Bu ya. Iya. Dan berita kita, kegiatan-kegiatan kita sering diposting sama KPRI. Alhamdulillah. Itu luar biasa loh ya Bu ya. Jarang tidak semua ya Bu ya. Tidak semua. Jadi kita tuh apresiasi. Jadi tidak hanya ini, kita berusaha untuk terus inovatif, kreatif ya Bu ya, dan produktif. Insyaallah. Produktif. Alhamdulillah lumayan. Teman-teman pemilih, bukan karena saya ingin memuji Ibu Sekretaris loh ya. Jadi memang kejadian seperti itu, ide-idenya alhamdulillah kegiatan kita produktif. Jadi tidak ada, kalau hari ada istirahat ya palingan makan bersama ya Bu ya. Itu yang paling ditunggu-tunggu kalau hari Jumat tuh. Pasti itu kalau nggak pagi hari itu ada disiapkan sama kakek ya Bu ya. Kita ada namanya kakek. Itu dia sama Bang Fajar itu bagian yang suka selalu menghidangkan makanan-makanan untuk makanan kecil. Iya, nutrisi lah Bu ya. Jadi kerja-kerja kita perlu asupan nutrisi juga. Biar semangat. Nah, itu tadi ya, ternyata banyak Bu kegiatan-kegiatan kita, apalagi kalau podcast kan terbilang baru ya Bu ya. Kita sekarang ini udah masuk episode 6, dan mudah-mudahan terus berkembang ya Bu ya. Amin. Berikutnya. Dan ada tambahan lagi nggak Bu? Mungkin ada kegiatan apa yang mungkin belum saya ceritakan? Coktas sekarang. Oh iya betul. Ada kegiatan Coktas. Terus seperti pemutakhiran data parpol itu tetap berjalan ya Bu. Tetap berjalan itu. Jadi memang itu ya Bu, sebenarnya produktivitas mungkin terlihatnya santai, tapi aktivitas pekerjaan tetap berjalan, apalagi untuk sekretariatan ya Bu ya. Dan itulah tadi teman-teman, jadi kegiatan sekretariat sama pasca tahapan atau non tahapan tuh ya lumayan happy. Kalau pengen tahu ya kita lihat di media sosial. Jadi bukan pencitraan loh ya. Pantengin terus. Bukannya di sosial media itu real ya Bu ya, bukan dokumentasi terus langsung di share gitu. Enggak, memang benar real terlaksana dengan kegiatan tersebut. Kalau kita tadi udah ngomongin tentang cara menyikapi tekanan eksternal Ibu, kita juga perlu adanya strategi pastinya Bu ya. Nah, yang saat ini ingin saya tanyakan, dan mungkin teman-teman pemilih juga bertanya-tanya, untuk strategi menangkal disinformasi Bu yang menyasar ke institusi KPU nih Bu, seperti apa Bu? Jadi strateginya ya, strategi untuk menangkal disinformasi yang menyasar KPU. Ya, yang pertama membangun kepercayaan publik ya. Nah, ya melalui komunikasi proaktif, edukasi dan kolaborasi. Nah, komunikasi proaktif itu KPU sebagai institusi atau penyelenggara pemilu itu mempunyai posisi yang strategis ya, nah, dan netralitas yang vital ya. Nah, jadi untuk komunikasi proaktif dan terbuka itu kita mempunyai kanal resmi, kanal resmi yang jelas, jadi respon yang cepat ya, dan transparansi data. Itu untuk komunikasi yang proaktif dan terbuka. Terus yang selanjutnya edukasi ya, edukasi dan edukasi literasi digital ya. Nah, jadi kita kerjasama dengan pihak lain ya, misal terus bikin
konten kreatif, konten kreatif, konten-konten video gitu, kreatif gitu ya. ya. Terus kayak sosialisasi, Iya. sosialisasi edukasi, Parmas, pendidikan pemilih, Iya. gitu kan. Terus yang selanjutnya kolaborasi dengan pihak eksternal, dengan berbagai pihak lah gitu kan, bukan cuman bukan hanya internal kita aja. Jadi kolaborasi dengan media massa, baik media massa cetak atau elektronik ya. Terus lembaga pemerintah dan masyarakat secara umumnya. Jadi itu untuk strateginya menangkal disinformasi. Nah, jadi memang itu perlu kerjasama lah ya, kerjasama, dan kita sebagai sekretariat mempunyai peranan di dalam pelaksanaan tersebut. Oke Bu, jadi strateginya tadi itu memang perlu adanya edukasi ya Bu ya, edukasi komunikasi proaktif. Jadi bukan KPU yang anti kritik ya Bu ya, untuk KPU Belitung sendiri bukan maksud anti kritik, tapi ada perlunya penyampaian kritik dan saran secara bijak dan secara baik ya Bu ya. Jadi supaya kita sama-sama cari solusinya Bu ya. Betul. Dan kemudian kita kan ada media sosial, ketika mungkin ada hal yang mungkin kurang berkenan, mungkin daripada sekarang apalagi kadang ada yang seringan itu di media sosial Bu, ada yang motong-motong kalimat ketika menyampaikan sesuatu, akhirnya masyarakat yang awam akhirnya menyalah dalam artian berpikiran yang negatif. Padahal kalau kita bicara video mungkin secara fullnya tidak ada mengarah ke hal yang seperti itu ya Bu. Jadi memang perlu adanya edukasi tadi, makanya teman-teman kalau misalkan ada yang pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kepemiluan, makanya kita buka media seperti ini ya Bu ya, media podcast, kemudian ada sosial media kita, IG KPU Belitung, kemudian ada Facebooknya juga, ada YouTube-nya, kemudian ada Twitter-nya juga, kemudian juga kita ada namanya di JDIH, ada IG JDIH terkait tentang produk hukum. Jadi nanti bisa disampaikan, apalagi terkait tentang hukum, mungkin bisa nanti mampir ke IG JDIH KPU Belitung. Nanti mungkin tentang produk hukumnya nanti bisa tanyakan ke sana. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan mungkin penyelenggaraan, kita pasti update di media sosial kita kita. Atau di website kita KPU Belitung, itu kegiatan-kegiatan kita juga kita arahkan ke sana ya Bu ya, untuk website kita. Dan pastinya tadi kita juga menggandeng media massa dan pihak-pihak lain ya Bu ya, supaya ini tadi, karena sangat untuk sekarang ini Bu, memang disinformasi itu yang paling mengerikan, karena ketika apalagi sekarang dunia maya, dunia digital, kadang kadang ada masyarakat yang mungkin awam, kemudian literasi digitalnya mungkin belum cukup ya Bu ya. Jadi ketika mendengarkan atau ada video sepenggal yang mungkin yang memang bikin panas gitu mungkin ya, apalagi mengarah ke ini tentang penyelenggaraan pemilu, pastinya banyak, apalagi kalau pas penyelenggaraan pemilu pas tahapan dan penyelenggaraan pemilu, pastinya itu udah beda pendapat, udah beda pilihan. Akhirnya ya mungkin pasti banyak memikir bahwa KPU itu tidak netral atau apa. Tapi kami percayakan bahwa kami ada nama fakta integritas kami. Kemudian telah disepakati, kemudian kita juga ada tadi badan pengawasnya dalam pelaksanaan pemilu. Jadi ketika kita melaksanakan di luar aturan hukum, ya otomatis kita harus menerima konsekuensi yang ada ya Bu ya. Tapi itu tadi yang kita sampaikan oleh Bu Andes, bahwa kita berkomitmen selalu untuk sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi itu tadi teman-teman ya, disinformasi itu pasti akan terjadi, tapi alangkah baiknya bisa menanyakan laku ke pihak yang memang lagi ditanyakan ya Bu ya. Memang lagi itu langsung ditanyakan ke pihak yang bersangkutan supaya tidak ada misinformasi, mungkin penyalahgunaan. Ada juga kadang-kadang penyalahgunaan ini media sosial yang memang dengan sengaja menyerang suatu instansi, tidak hanya KPU tapi instansi yang lain gitu ya Bu ya. Makanya perlunya adanya tadi itu proaktif, kemudian edukasi itu paling penting ya Bu ya. Dan untuk yang terakhir Bu,
ternyata kita udah panjang ya Bu ya. Udah ngobrol-ngobrolnya panjang sekali. Untuk yang terakhir nih Bu, mungkin ada yang pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman pemilih Bu, dari sebagai kesekretariatan, boleh sebagai sekretaris KPU Belitung, sebagai sekretariat KPU Belitung, atau seperti apa, boleh silakan. Baik teman-teman pemilih, bila ingin mendapatkan informasi tentang KPU atau hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan umum atau kepemiluan, itu silakan teman-teman pemilih buka website media sosial kita KPU Kabupaten Belitung, ada IG-nya, YouTube-nya, Facebook-nya. Jadi teman-teman pemilih bisa mendapatkan informasi melalui kanal resmi kanal resmi KPU Kabupaten Belitung. Dan bila teman-teman ingin langsung ke kantor, silakan. Kita akan ada di jam kerja di Sekretariat KPU Kabupaten Belitung di Jalan Anwar, Kecamatan Tanjung Pandan. Nah, teman-teman pemilih bisa langsung bisa langsung berkomunikasi, berinteraksi dengan dengan pegawai atau komisioner di KPU Kabupaten Belitung. Gitu. Iya, oke. Baik teman-teman pemilih, kita tidak terasa sudah banyak ngobrol panjang dengan Ibu Sekretaris, Ibu Andesia. Buat teman-teman pemilih, terima kasih banyak sudah mensupport podcast kami. Dari beberapa tayangan sebelumnya, alhamdulillah dapat sambutan yang baik. Dan kalau ada pun kritik saran boleh nanti sampaikan. Dan terima kasih untuk Ibu Andes sama-sama atas kesempatan waktunya sudah hadir di podcast kita ya Bu, podcast kita karena milik kita kita sama-sama podcast kita. Dan buat teman-teman pemilih, jangan lupa selalu untuk support kami, media sosial kami, dan juga selalu spread love ya, dalam artian pesan positif yang bisa disampaikan. Kalau memang ada kritik saran, sampaikan dengan secara positif kepada kami untuk perbaikan kami. Dan terima kasih buat teman-teman pemilih. Sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Saya Kirom dan saya Andesia. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.